Kita kembali lanjutkan dialog. Saya ini langsung ke Mas Gary dulu begitu karena saya ingat beberapa waktu lalu sempat baca dan juga sempat saya sampaikan di program saya sendiri begitu ada Kyle Boga, tahu mungkin juara dunia Fortnite, umur baru 11 tahun tapi kemudian dia berhasil mendapatkan uang hadiah itu lebih tinggi dari Novak Djokovic, lebih tinggi dari Tiger Woods dan sebagainya gitu. Dan saya tanya waktu itu dia bilang gitu ketika ditanya ngapain aja seharian? Iya, saya ada jadwal 7 jam tapi kemudian tetap minta oleh ibu untuk tetap belajar dan sebagainya. Artinya sebetulnya jauh ya dari kata negatif gitu karena bukan melulu hanya di handphone atau mungkin di PC tapi kemudian juga hal-hal lain juga dikerjakan kan oleh atlet e-sports. Iya. Jadi saya nggak ngomong untuk semua organisasi, cuman buat saya sendiri di Boom kita tuh emang setiap tim itu ada jadwal latihan. Kebanyakan semua tim saya akan ada coach. Jadi coach itu menyusun jadwal latihan. Mereka juga ada hari libur, it's important to nggak selalu main game juga penting. Jangan-jangan hari libur tetap main game? Tapi beberapa emang ya take your mind off the game itu juga bagus sebenarnya, refreshing, nggak terlalu burn out lah. Mereka pun beberapa divisi saya juga ada jadwal physical activity. Jadi mereka setiap pagi ke GBK jogging, lari gitu. Karena at the end of the day ini kan kayak Pak Bambang bilang, ini tuh emang real athletes. Badan lebih sehat, otak lebih jernih, ya you're gonna perform better, reactionnya better, everything better, tidur yang cukup, you're gonna perform better on the day. Jadi kan banyak lah ya kalau kita ngomong public stigma itu kadang-kadang gamers itu kerjanya cuma begadang, main game doang gitu. But in reality nggak begitu. Ini emang bener-bener di dunia profesional lah ya, ini bener-bener ada jadwal latihan, ada kesehatan, bahkan diet, sometimes ada diet. Nah inilah kemudian yang kita harus bedakan antara gamer dengan atlet e-sports gitu. Gamer siapapun bisa jadi gamers begitu ya, tapi mungkin untuk menjadi atlet e-sports sendiri ada nggak sih syarat-syaratnya atau yang harus dimiliki oleh seorang anak begitu atau remaja untuk bisa jadi atlet e-sports yang profesional? Ya, untuk menjadi atlet yang profesional, pertama mereka mungkin gamer ini seperti amatir ya, kira ya. Nah seperti itu, mereka amatir biasanya perorangan saja. Nah kemudian menginjak naik ke berikutnya, tahap berikutnya menjadi semi pro ya. Kemudian yang masuk kepada tahapan menjadi profesional di situ, seperti beberapa tim yang ada di kita. Maksudnya di kita ini yang saat ini sudah ada dan sudah bergabung dengan kita, pro tim ini sudah rata-rata semua yang sudah profesional dan itu bertanding tidak hanya nasional di Asia Tenggara dan beberapa juga seperti Gary sudah bertanding di internasional dan Gary ini masuk di PC ya? Ya Dota, game Dota. Jadi ini game Dota dan ini sudah masuk peringkat 6 dunia ya? 6 dunia. 6 dunia. Top 6 di turnamen dunia. Jadi sebetulnya bukan hanya perkembangannya, tapi dari segi prestasi juga ini sudah ngangkat bisa dibilang seperti itu ya, kurang lebih begitu. Terus maintain itu seperti apa Gary? Maksudnya kan ya mungkin di era Gary sekarang ini, tapi kemudian ke depan kan tantangannya lebih banyak. Mungkin negara-negara lain juga kan juga sama-sama ya, apalagi nanti kalau misalnya dipertandingkan ke Olimpiade dan sebagainya begitu. Atlet-atlet Indonesia sendiri kalau dikomparasi dengan atlet-atlet e-sports luar negeri itu seperti apa? Sebenarnya atlet Indonesia itu in general mereka semua mechanically superior. Jadi kita ngomong mekanik raw skillnya, mekaniknya tuh di atas rata-rata. Cuman yang biasa bikin kita mungkin belum bisa menjadi juara dunia konsisten, itu dari segi mental. Satu, mental itu penting. Kedua itu mungkin komunikasi antar teammates. Karena mungkin nggak tahu kenapa lah ya, cuman in general tuh tim Indonesia sering meributkan hal-hal yang nggak penting sebenarnya ya. Itu begitu. Dan menurut saya sih yang paling berat itu mental. Karena yang biasa kelihatan, kalau kita turnamen online, tim-tim Indonesia itu jago. Cuman saat main di panggung, itu biasa hasilnya berubah. Dan kelihatan gitu, maksudnya kita kalau nonton kayak, kok jadi aneh mainnya, kok nggak kayak biasa gitu loh. Demam panggung? Demam panggung. Tapi itu mungkin faktor ya pertama kali gitu ya. Mas Sandi mungkin bisa dijawab yang cumannya tadi loh. Dan jadi gini, sebetulnya yang dialami oleh atlet e-sports itu bukan hanya dialami oleh atlet e-sports, tapi juga di cabang olahraga yang lain. Saya pernah mengurus cabang olahraga renang sebagai ketua umum, atletik, bola basket. Rata-rata kalau raw skills atau kemampuan kita, keterampilan kita nggak kalah. Malah hand-eye coordination orang Indonesia juga salah satu yang terbaik di dunia. Tapi memang dari satu disiplin,
dari segi disiplin diri untuk berlatih, dan kan kalau kita bukan hanya berlatih secara teknis tapi juga mental kan, karena kan ini juga adalah mind game. Kita bagaimana mengexercise, karena kita bertanding melawan lawan kita, ada juga psikologisnya kita harus mainkan, dan kita harus pastikan bahwa kita percaya diri, kita memiliki mental yang robust. Setelah itu komunikasi, kolaborasi di antara atlet-atlet kita ini yang perlu ditingkatkan. Kadang-kadang punya ego sendiri, star syndrome, star syndrome, dan pada saat tertentu yang paling penting itu komunikasinya breakdown. Nah ini yang PB Esports mesti bantu petakan bersama dengan tim owner, dengan coach, harus kita kembangkan, karena saya yakin sama seperti olahraga-olahraga yang lain, Indonesia itu nggak kalah kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah malang melintang ya. Tapi kalau kita lihat prestasi kita juga nggak jelek-jelek amat gitu. Kemarin di Bangkok kita bisa mendapatkan prestasi yang baik di antara negara-negara Asia Pasifik. Berarti Indonesia ini ada ranking ke-6 dunia, dan ekosistem kita ada. Nah ini tugas PB Esports, saya dan Mas Bambang beserta juga stakeholders lainnya, para pemangku kepentingan untuk pastikan. Nah sosialisasi ini penting, dan saya mohon bantuan media juga, karena banyak sekali yang belum mengerti apa itu e-sports. Saya kemarin datang di salah satu kunjungan saya di Jawa Barat, di mana ada ibu-ibu, Pak Sandi, anak saya ini ketagihan main game gitu. Nah kalau itu, kalau main game ketagihan itu kan tentunya ada dua hal, dia suka sekali dan harus diarahkan. Jangan dibiarkan, justru harus diarahkan, diberikan. Jangan-jangan dia the next world champion gitu. Jadi kita harus arahkan, dan ini tugasnya PB Esports. Betul, jadi sebetulnya sekarang kalau dilihat kan tentu saja PB Esports dan kemudian industri esportsnya sendiri here to stay, nggak akan kemana-mana dan bahkan akan semakin besar begitu. Kalau Mas Andi sendiri melihatnya tantangan ke depan itu seperti apa sih? Ya tantangan ke depan sama seperti cabang olahraga yang lain adalah bagaimana kita bisa memaintain prestasi kita, dan bagaimana menjadikan ini industri. Karena kalau kita lihat misalnya bola basket, Amerika bisa menjadikan NBA itu industri. Hampir susah ngalahin Amerika di cabang olahraga bola basket. Sama dengan Eropa, dengan sepak bola, Brazil dan Amerika Latin juga dengan sepak bola. Kalau Indonesia bisa membangun industrinya, dan orang melihat bahwa wow, atlet e-sports ini menjadi karir yang sangat menjanjikan. Nah, generasi muda kita ke depan akan mulai mempersiapkan diri, dan dengan kompetisi yang reguler, dengan menjangkau ke daerah juga, kita akan punya asupan pemain-pemain dengan talenta terbaik. Dan ini udah kelasnya saya sebut sebagai world class athletes. Nah ini yang kita harapkan akan bisa diperankan dengan baik oleh PB Esports. Iya, karena mungkin sekarang sudah punya wadahnya ya Pak Bambang ya. Artinya kalau misalnya orang mungkin anak-anak muda sekarang begitu, dia sudah lebih tinggi skillnya dibandingkan teman-temannya begitu. Tapi ya udah mentok aja karena dia nggak tahu mau ngapain begitu kan. Mungkin ada next step-nya adalah menjadi atlet e-sports. Penting juga kalau mereka cuma hanya latihan tapi nggak ada kompetisinya begitu. Jadi ini mungkin tantangan ke depan ya untuk terus mungkin mencari bibit-bibit muda, dan kemudian juga ininya juga kompetisinya dilangsungkan terus. Ya betul. Jadi ini memang proses untuk memperoleh atlet kita dari kompetisi dari tingkat kabupaten, provinsi, terus ke nasionalnya, kemudian mungkin di Asia Tenggara, terus kepada internasional. Ini kan nanti kemampuan mereka itu kan terdatakan dalam sistem ini, sehingga kita bisa mengetahui kemampuan masing-masing. Jadi kita bisa memperoleh dari seluruh Indonesia ini potensi-potensi yang besar untuk bisa mengharumkan nama bangsa kita. Nah ini kita harapkan target kita di Olimpiade berikutnya kita harus bisa berkibar seperti ini. Ada sistem kayak promosi degradasi atau apa tuh mungkin akan bisa memacu kali ya, begitu. Seperti itu. Dan terakhir mungkin untuk Mas Gary ini, apa harapannya nih buat pemerintah begitu, dan kemudian buat PB Esports sendiri begitu untuk memajukan e-sports di Indonesia? Harapan saya sih ya semua yang Pak Bambang bilang itu akan kita capai ya bareng-bareng gitu. I think semua player dari segi pemerintah, bahkan tim owner pun tuh sebenarnya PR-nya banyak. Kayak aku bilang,
harapan saya sih yang saya lakukan di BUM itu standarisasi untuk semua tim e-sport nih. Jadi maksudnya diet dikasih lihat, mental aspek dikasih lihat. Saya ada psikologis full time, for something like that. Itu mungkin suatu yang penting, coach, jadwal dan lain-lain. Maksudnya harapan saya sih ya dengan ada PBSI akan ada standar dan regulasi di mana ya semua tim yang istilahnya lu mau jadi tim pro ya ikutin peraturan dan peraturan ini saya yakin akan membantu mendevelop player-player ini untuk menjadi ya kelas dunia. Ya, ditunggu regulasinya Pak ya, ditunggu juga guideline-nya dan yang pasti biasanya kalau misalnya udah regulasi kadang-kadang pelaksanaannya tuh suka mendak itu juga harus menjadi hal yang penting. Terima kasih Pak Bambang, Mas Andi juga nih kayaknya bakalan segera bikin tim e-sport sendiri. Udah terinspirasi. Kompetitor. Kayaknya dengan Bung. Terima kasih juga Mas Gary dan pemirsa, saya Ahmad Brody mewakili seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.